memindah harokat hamzah kepada huruf sukun sebelumnya menjadi sukun yang pertama diganti dengan harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Haq, insyaallah pada kesempatan hari ini kita kembali akan menjelaskan tentang kalimat-kalimat makhsusah atau kalimat gharibah. Pada kesempatan ini kita akan menjelaskan tentang kalimat bi'salismul fusuqu ba'dal iman di dalam surat Al-Hujurat ayat 11. Dalam kalimat ini atau dalam ayat ini, bi'salismul fusuqu ba'dal iman, sebenarnya bukan bagian dari kalimat makhsusah atau kalimat gharibah. Ini kalimat-kalimat biasa sebenarnya. Akan tetapi di sini sebagian ada yang menyebutkan di sini bacaan naql. Kalau kami dalam metode Al-Haq, kami tidak mengatakan di sini bacaan an-naql. Akan tetapi di sini adalah yang disebut dengan iltiqa'us sakinain atau pertemuan dua sukun. Jadi dalam kalimat bi'salismul fusuq aslinya adalah al dan ismun, ya. Al dan ismun. Jadi ada dua kata. Ada lam ta'rif al, di situ lam sukun, kemudian ismun. Ismun di situ hamzahnya hamzah wasol, ya. Sebagaimana kita ketahui, hamzah wasol itu ketika disambung dengan huruf atau kata sebelumnya, maka hamzah wasol ini tidak terbaca. Maka ketika hamzah wasol ini tidak terbaca, maka sinnya sukun di ismun situ, disambung dengan al, lamnya sukun, kemudian sinnya sukun, alifnya atau hamzah wasolnya dianggap enggak ada. Nah, apabila ada berdampingan dua sukun, yaitu sukun di lam ta'rif, kemudian sukun di sinnya, tidak bisa dibaca, sulit membacanya. Di antara solusi pertemuan dua sukun adalah sukun yang pertama diganti dengan harokat, di antaranya harokat kasroh. Karena di sini lam ta'rifnya sukun, ya, sulit diucapkan karena setelahnya juga sukun dalam huruf sin, maka lamnya diganti kasroh jadi bi'sa lismul fusuq, bukan bi'sal, ya, tapi bi'sa lismul fusuq. Ini sebenarnya sama dengan kita mengucapkan sabbihisma rabbika, sabbihisma rabbika. Tadinya sabbih, ya, tadinya sabbih ismun, sabbih ismun, sama dengan al ismun. Kalau dipisah seperti itu, ya, ada hamzah wasol. Tapi ketika digabung, tadinya sabbih ismun menjadi sabbihismun. Hamzah wasolnya tidak dibaca. Ketika hamzah wasolnya tidak dibaca, ya, sebagaimana kaidahnya, hamzah wasol itu dibaca hanya ketika di awal ismun. Ketika disambung dengan huruf atau kata sebelumnya, maka hamzah wasol tidak dibaca. Ketika hamzah wasol tidak dibaca, maka ada pertemuan dua sukun, sabbih dan sukun di sin. Nggak bisa dibaca kan? Bagaimana bacanya? Tidak bisa, karena ada dua sukun berdampingan atau disebut dengan iltiqa'us sakinain, maka haknya diganti dengan kasroh. Tadinya sabbih, tadinya sukun, diganti dengan kasroh, yaitu agar terlepas dari pertemuan dua sukun menjadi sabbihi. Tadinya sabbih jadi sabbihi, jadi sabbihisma rabbikal a'la. Nah, dalam bacaan sabbihisma rabbikal a'la tidak ada yang mengatakan atau di sini bacaan naql tidak ada. Ini sama persis dengan kasusnya bi'salismul fusuq, sama, ya, al dan ismun, sabbih ismun, sama itu, ya, sama kasusnya, ya. Sebagaimana bi'salismul fusuq tidak dibaca naql, begitu juga di sabbihisma rabbika tidak ada yang membaca naql. Jadi dalam metode Al-Haq di sini dikatakan dengan iltiqa'us sakinain atau pertemuan dua sukun atau dua sukun yang berdampingan. Kemudian
dalam kata ini ketika kita memulai dari ismun, memulai dari kata di situ dari al-ismunya, ini kita boleh memulai dengan dua cara. Boleh kita memulai dengan alismu atau kita memulai dengan lismu. Kenapa boleh dibaca dengan dua cara? Karena aslinya tadinya lamnya lam ta'rif sukun. Kemudian karena lam ta'rif sukun sendirian tidak bisa dibaca, maka dibantu dengan hamzah wasol. Jadi lam ta'rif ini selalu berdampingan dengan hamzah wasol, ya, minta bantu hamzah wasol ketika dia dalam keadaan sukun, ya. Sehingga tadinya adalah al-ismu tadinya gitu ya, kalau dibaca seadanya gitu. Kemudian karena tidak mungkin kita baca al-ismu karena di situ adalah hamzah wasol. Hamzah wasol itu ketika di tengah tidak dibaca, maka mau tidak mau karena ada pertemuan dua sukun, maka tadinya lam ta'rifnya tadinya sukun diganti dengan kasra. Jadi tadinya al jadi ali, karena lam ta'rifnya sudah berubah, tadinya sukun menjadi kasra. Artinya lam ta'rif ini ketika berubah sudah menjadi berharakat, maka dia tidak membutuhkan hamzah wasol lagi karena sudah bisa diucapkan. Sehingga disinilah dia boleh kita membaca alismu atau lismul fusuq. Cara bacanya boleh, ya. Tentu dalam membaca Al-Quran kita tidak boleh mulai dari situ karena dari susunan kalimatnya tidak sempurna, harus menggabungkan dengan kata-kata sebelumnya. Ini cuma cara baca saja. Cara baca kalau mulai dari lismu itu boleh dengan dua cara, lismu atau alismu. Ini sama persis dengan bacaan Imam Al-Warsh. Imam Warsh ketika memulai pada kata-kata yang di situ ada naql di lam ta'rif, ya. Ini juga boleh dengan dua cara baca ketika memulai, ya. Misalnya al-akhirah bacaan Hafs, kalau Warsh membacanya al-akhirah. Nah, ketika memulai boleh kita mulai dengan al-akhirah atau langsung la-akhirah boleh. Ya karena aslinya adalah tadinya lam ta'rifnya sukun, kemudian karena disebabkan naql sehingga lam ta'rifnya berharokat fathah, tadinya al-akhirah menjadi al-akhirah. Karena lam ta'rifnya sudah berharokat, yaitu berharokat fathah, maka boleh kita membaca dengan al-akhirah atau la-akhirah. Sudah berharokat maka hamzah wasolnya tidak dibaca, tidak masalah, karena hamzah wasol hanya serep saja, hanya membantu saja. Baik dia ada ataupun tidak ada, tidak mengurangi arti, karena hamzah wasol ini kedudukannya sebagai pembantu saja. Kalau lam ta'rifnya tidak bisa dibaca, maka hamzah wasolnya baru membantu atau dibaca. Adapun yang dimaksud dengan naql adalah memindah harokat hamzah kepada huruf sukun sebelumnya, seperti qad aflaha menjadi qad aflaha. Jadi hamzahnya, huruf hamzah yang di a itu dipindah ke dal, memindah harokat hamzah kepada huruf sukun sebelumnya menjadi qad aflahal mu'minun. Kemudian dalam kalimat bi'sal ismul fusuq ba'dal iman, jadi di sini tidak ada bacaan an-naql, ya. Jadi kalau bacaan naql seperti bacaan riwayat Warsh dari Imam Nafi' ini tidak memenuhi syarat. Karena syarat untuk menjadi naql, bacaan naql itu hamzahnya harus berupa hamzah qata. Itu syaratnya. Kemudian syarat yang lain dalam riwayat Warsh dari Imam Nafi' agar bisa menjadi bacaan naql adalah dia terdapat dalam dua kata. Jadi juga dua kata, tetapi hamzahnya hamzah wasol, ya. Syarat naql itu harus hamzahnya hamzah qata. Yang pertama, yang kedua harus terdapat dalam dua kalimat atau dalam dua kata. Kalau dalam satu kata tidak
tidak termasuk an-naql, seperti Al-Qur'an, seperti mas'ula ya. Mas'ula ini dalam satu kata tidak termasuk an-naql. Kemudian syarat yang ketiga adalah sebelum hamzah qata' yang berharokat berupa sukun, dan sukunnya adalah sukun asli ya. Sukun asli itu bukan sukun mat. Kalau dia sukunnya berupa sukun mat, maka dia tidak termasuk an-naql. Contohnya seperti wa fi adhanihim wa qalu amanna. Di situ memang ada hamzah qata' berharokat, yaitu wa fi adhanihim, hamzahnya berharokat fathah, sebelumnya sukun, tapi sukunnya bukan sukun sahih. Sukunnya sukun huruf mat, maka di sini tidak termasuk an-naql. Wa fi adhanihim wa qalu amanna, sama juga wa qalu amanna, sebelum hamzah qata' sukunnya bukan sukun sahih, yaitu sukun mat, maka tidak termasuk an-naql. Kemudian syarat berikutnya adalah sukun atau huruf sukun sebelum hamzah qata' ini bukan mim jama' ya. Kalau dia sukunnya berupa mim jama', maka tidak termasuk bacaan an-naql, tapi malah justru nanti masuknya dalam silah mim jama' ya, silah mim jama'. Contohnya seperti alaihim a'anzartahum, alaihim a'anzartahum. Di sini tidak dibaca naql, walaupun sebelum hamzah qata' yang berharokat ini berupa huruf sukun, tapi karena sukunnya adalah mim jama', maka tidak dibaca naql ya. Tidak dibaca alaihim a'anzartahum, enggak ya. Malah justru dalam ayat ini dibaca silah mim jama', yaitu dipanjangkan dengan 6 harokat, alaihimu anzartahum. Syarat yang terakhir yaitu sebelum hamzah qata' berupa sukun bukan berupa harokat. Seandainya sebelum hamzah qata'-nya adalah berharokat ya, bukan sukun, maka tidak termasuk an-naql. Misalnya likulli ummatin, sebelum hamzah qata'-nya berharokat likulli, maka tidak dibaca naql. Jadi syaratnya naql harus dia hamzahnya berupa hamzah qata', sebelumnya adalah sukunnya sukun sahih bukan sukun mat, kemudian sukunnya bukan mim jama', dan dia harus terdapat dalam 2 kata. Itu adalah syarat-syarat naql bagi riwayat Warsh dari Imam Nafi'. Demikian yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat, dan nantikanlah video-video berikutnya tentang penjelasan kalimat maksusah atau penjelasan ilmu tajwid lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.